Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar. Mari kita bersikap hening sejenak untuk berdoa bersama agar webinar kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selamat siang Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan nama saya Metalia SPD selaku moderator webinar KAMPA seri keempat yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar KKG SD Maitreya Wirabatam dan Universal Teacher Community. Sudah lama kita tidak bersua, maka izinkanlah saya untuk membuka webinar kali ini dengan sebuah pantun. Danau Toba berair jernih, hiduplah ikan bersenang hati. Salam jumpa Bapak Ibu terkasih, terima kasih telah berkenan hadir hari ini. Webinar KAMPA seri keempat ini hadir dengan tema yang sedang hit sekarang, yaitu keajaiban kecerdasan buatan atau sering kita kenal dengan Artificial Intelligence atau AI. Apa itu AI? Apa saja manfaatnya bagi kita seorang pendidik? Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu narasumber webinar kita, yaitu Ibu Intan Purnama Pahlawan, SIKOM SPDMM. Beliau merupakan Wakil Kepala Sekolah dari SDS Maitreya Wirabatam. Pendidikannya S1 Ilmu Komunitas Universal Terbuka dan S1 PGSD Universitas Terbuka dan S2 Manajemen Pendidikan STI Mahardika. Prestasi beliau yaitu bergerak di komunitas belajar KKG SD Maitreya Wirabatam, bergerak komunitas belajar Universal Teacher Community, Sahabat Rumah Belajar Pemantik 2022 Kepulauan Riau, narasumber berbagi praktek baik gelombang 2 Kepulauan Riau, dan CGP Angkatan 8. Beliau juga termasuk TST Canva untuk pendidik Angkatan 2, Super Trainer dari Quizizz, pernah menjadi beasiswa Master Trainer
Orbit Guru Merdeka dan Wakil Kepala Bidang Kurikulum SD Maitreya Wirabatam, dan sekarang beliau masih menjabat sebagai guru SD Maitreya Wirabatam dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Silakan Bapak Ibu mengambil tempat ternyaman agar dapat fokus mengikuti webinar kita kali ini. Kepada Ibu narasumber kita, Ibu Intan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Metalia atas kesempatannya pada hari ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir pada webinar pada hari ini yang mengambil tema merupakan kelanjutan dari Canva seri yang keempat, yaitu keajaiban kecerdasan buatan. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Keajaiban kecerdasan buatan yang biasa kita kenal di sekarang ini ya, lagi viral ya, lagi trending di masa ini, yaitu tentang AI atau artificial intelligence ya. Kali ini AI yang kita ambil adalah berhubungan dengan Canva yang tentu saja sudah familiar bagi kita guru ya. Kali ini kita akan mengulas tentang keajaiban kecerdasan buatan yang ada di Canva. Apa saja sih AI itu ya? Apa pengertiannya dan apa sih yang diperlukan oleh seorang pendidik? Pentingnya AI ini untuk kita ya. Apa saja potensi dari Canva Magic AI ya? Lalu apa saja yang bisa dilakukan oleh Canva sebagai Magic AI ya? Dan bagaimana cara mengintegrasikan Canva dengan AI? Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lainnya. Sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia. Yang kalau paling kita familiar sekarang itu adalah namanya ChatGPT ya. Jadi kita menggunakan alamat website OpenAI. Jadi di situ kita bisa mengubah teks atau audio menjadi sesuatu ya, menjadi gambar atau mengikuti perintah yang kita mau. Misalnya saya lagi kebingungan sebagai seorang pendidik membuat soal-soal, misalnya kan kayak kita sekarang masih misalnya mau melakukan sumatif gitu ya. Sumatifnya mungkin saya kebingungan bagaimana sih membuat soal-soal HOTS untuk anak kelas 5 misalnya, materinya tentang apa ya? Tentang cara hujan, terjadinya hujan gitu. Nah, kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita ya. Tapi bantuan ini tentu saja tidak membuat kita menjadi tergantung pada AI ya. AI membantu kita, mempermudah kita supaya kita bisa menemukan ide-ide atau inspirasi. Contohnya ya, ketika saya mengetik buatkan 5 soal HOTS ya, untuk soal kelas 5 SD yang berhubungan atau dengan materi tentang terjadinya hujan. Nanti secara otomatis dia akan muncul ya 5 soal yang sudah dibuat. Apakah soalnya itu pilihan ganda, isian atau uraian ya. Oke. Apa saja sih contoh-contoh dari artificial intelligence yang selama ini sudah kita kenal ya? Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah chatbots ya. Di sini saya pernah mengikuti tentang pelatihan chatbots ya. Jadi kita membuat seperti animasi games ya untuk anak-anak ya. Lalu ada smart assistant. Smart assistant ini contohnya kalau di iPhone itu Siri atau kalau di Android itu Google Assistant. Kita tinggal ngomong gitu ya, misalnya tolong tunjukkan map untuk pergi kemana gitu. Nah itu biasanya kita sudah sering gunakan ya secara tidak sadar kalau Bapak Ibu memakai smartphone ya,
iPhone atau Android ya. Lalu e-payment itu seperti kalau kita pakai mobile banking atau pembayaran seperti Shopee ya, Shopee Shop ya. Terus TikTok ya, itu juga merupakan salah satu dari artificial intelligence ya. Lalu search algoritma. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah menyadari ketika Bapak Ibu misalnya membuka salah satu aplikasi ya, media sosial misalnya seperti apa ya, Shopee ya gitu. Shopee kan bisa chat, jadi dia disebut media sosial. Jadi misalnya kita lagi cari-cari barang nih tentang kebutuhan misalnya furnitur ya. Secara otomatis dia akan muncul Bapak Ibu ya di media-media sosial yang Bapak Ibu punya, misalnya Bapak Ibu punya Instagram atau Facebook, dia akan langsung algoritmenya itu langsung muncul. Oh, saya mau furnitur semua nanti dia secara otomatis ya. Lalu media streaming ya, kita juga bisa membuka fitur dengan AI ya. Jadi kita bicara, tolong Google buka aplikasi Twitter misalnya, dia akan terbuka ya, itu contohnya. Lalu smart car. Jadi kalau smart car ini kalau zaman dulu tuh kayak mobil ajaib ya. Jadi tinggal pakai bicara gitu. Buka pintu, nanti dia akan otomatis membuka pintu, buka jendela dan sebagainya ya. Lalu ada navigation apps, ini biasanya untuk Google Maps ya, atau Maps yang ada di handphone ya. Lalu facial recognition ya. Jadi misalnya Bapak Ibu, kalau sekarang kan biasanya kita handphone di lock pakai PIN atau pakai sidik jari ya. Tapi ada juga yang handphone bisa mendeteksi wajah kita. Jadi pas kita deketin layar handphone ke wajah kita, dia otomatis membuka ya, unlock gitu. Lalu ada juga text editor. Misalnya kita mau seperti tadi ya, kita ngetik atau kita butuh bantuan, lagi banyak pikiran, butuh ide, misalnya kayak kita membuat skripsi dan sebagainya, itu kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita ya, menemukan judul yang tepat, menentukan isi dari judul yang sudah kita tentukan ya. Lalu yang berikutnya adalah sosial media feeds ya. Jadi kita bisa menemukan apa ya yang di sosial media kita seperti tadi hampir mirip algoritme ya. Jadi ketika kita ingin mencari sesuatu, dia misalnya tentang film nih, kita lagi tentang film edukasi misalnya, dia akan otomatis muncul di beranda kita gitu ya. Itu salah satu dari sekian banyak contoh artificial intelligence yang sebenarnya sudah sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan sudah sering kita pakai ya. Oke. Lalu apa sih yang dilakukan Canva dengan AI ini? Jadi dikenal dengan Canva Magic AI, adalah alat bantu desain grafis bertenaga AI yang dibangun di dalam Canva yang memungkinkan kita sebagai pendidik bisa memvisualisasikan ide desain ya dengan pilihan template yang halus yang khusus dibuat untuk kita ya. Mungkin kalau pakai kata-kata Bapak Ibu nanti kurang jelas ya karena kata-katanya mungkin agak abstrak. Nanti kita akan praktikkan bagaimana sih keajaiban Canva dengan teknologi AI ya. Yang berikutnya adalah tentang potensi dari Canva Magic AI ini ya. Yang pertama, Canva bisa membantu kita dengan kemampuan menghasilkan desain visual yang menarik. Tentu saja Bapak Ibu sebagai seorang pendidik sudah tidak asing dengan Canva ya. Bahkan Canva mengeluarkan khusus yaitu Canva pendidikan untuk guru, gratis dan bisa digunakan secara leluasa ya. Di situ banyak sekali template-template yang disediakan Canva sehingga menarik ya, membuat kita itu yang tadinya mungkin kesulitan dalam membuat media pembelajaran, tapi dengan adanya Canva kita sangat terbantu ya. Khususnya saya ya Bapak Ibu, saya sendiri mengalami banyak sekali perkembangan seiring dengan bantuan Canva ya. Yang kedua yaitu menghemat waktu dengan fitur otomatisasi. Jadi nanti kalau di Canva kita ketik misalnya
mau presentasi, dia akan muncul semua tentang presentasi. Atau kita juga bisa mengetik misalnya tentang materi, tentang hujan kayak tadi. Kita cukup ketik hujan, dia akan menampilkan berbagai macam. Apakah infografis, apakah dokumen, media, permainan, kuis, dan sebagainya. Ya. Lalu yang ketiga, kemampuan menghasilkan presentasi interaktif. Jadi kita bisa berbicara dengan audiens kita langsung ya, yaitu peserta didik kita dengan menggunakan Canva ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan, jadi masih ada yang lain tentang potensi Canva ini. Yang keempat adalah kemampuan untuk mengintegrasikan dengan platform lain. Jadi Canva ini banyak sekali bekerja sama dengan platform-platform lain ya. Misalnya seperti YouTube ya, seperti Plubu yang untuk membuat buku bergerak, lalu membuat animasi, membuat avatar kita sendiri ya, menghapus background dan sebagainya, itu bekerja sama dengan platform lainnya ya. Yang kelima, mengembangkan kreativitas pendidik dan peserta didik. Jadi, bukan cuma kita pendidik, tapi peserta didik juga bisa kita ajak menggunakan Canva bersama-sama kita ya. Belajar, berkolaborasi, lalu melakukan pembelajaran menggunakan Canva Magic AI ini. Ya, yang keenam, meningkatkan kemampuan pemahaman. Ketika media pembelajaran yang kita buat dengan Canva, saat membuat kita sudah tertarik ya, apalagi sudah jadi gitu. Kalau sudah jadi, tentu saja akan tampilannya sangat interaktif ya. Ketika kita berikan kepada peserta didik kita, mereka akan tampak sangat senang gitu ya. Oh ini kok bisa begini, oh kok bisa begini, bisa diklik dia nanti muncul bergerak dan warnanya itu eye catching ya. Menarik mata kita gitu ya. Itulah potensi dari Canva Magic AI ini. Kita lanjut, apa saja sih teknik editing dan revisi dari Canva Magic AI ya. Yang pertama, menghapus objek ya. Itu Bapak Ibu sudah tahu di Canva sangat mudah ya menghapus objek, tidak perlu pakai eraser, tapi langsung dibuang ke tong sampah ya. Merapikan elemen, elemen yang begitu banyak jumlahnya bisa kita pakai ya. Mengubah teks ya, mengubah teks menjadi gambar ya. Lalu mengedit objek, objeknya bisa kita edit, kita ganti warnanya, kita ganti ukurannya ya, bisa arahnya, rotationnya ya. Lalu ada fitur draw, kita bisa gambar sendiri, tiba-tiba dia jadi gambar ya. Mungkin kita gambarnya cuma gambar segitiga gitu, kayak mau gambar payung nih, gambarnya cuma segitiga sama tanda koma, jadilah dia payung ya. Lalu ada aplikasi terjemahan, jadi kalau pakai Canva AI ini, Bapak Ibu tidak perlu bingung, aduh saya nggak bisa loh bahasa Mandarin misalnya, ngetiknya gimana ya. Nah, Canva menyediakan mau bahasa Jepang, Korea, tulisannya semuanya bisa ya. Lalu membuat animasi sendiri Bapak Ibu ya. Jadi animasi-animasi yang kita tidak perlu memakai yang kerumitan seperti coding atau bahasa program, tapi di Canva Magic AI akan membantu kita membuat animasi sejago animator ya. Lalu ada tulisan ajaib. Tulisan ajaib itu kita ketik apa yang kita mau ya, seperti tadi misalnya saya butuh soal atau saya butuh pantun nih. Nah, biasanya saya tinggal ketik di Canva, nanti dia muncul ya. Terus ada lapisan-lapisan slide ya. Jadi slide-nya itu bisa kita perbanyak, seperti Bapak Ibu mungkin ingin membuat sertifikat untuk anak-anak, kita bisa ya, atau membuat lapisan slide itu bermacam-macam antar project di template-nya Canva, itu juga bisa digabungkan ya. Itulah keajaiban dari teknik editing dan revisi yang dimiliki oleh Canva Magic AI ini. Lalu yang terakhir adalah teknik integrasi Canva dengan yang ada menggunakan Magic AI ya. Yang pertama, integrasinya memberi efek animasi yang menarik. Jadi merubah yang tadinya 2 dimensi bisa menjadi avatar 3 dimensi atau elemen 3 dimensi ya. Lalu membuat soal atau kuis untuk meningkatkan pemahaman. Jadi
kita juga pasti merasa ya sebagai seorang pendidik ketika kita bermain sambil belajar itu akan lebih membuat kita lebih ingat dibanding kita menghafal, membaca gitu ya. Tapi kalau kita sambil ngetik, sambil klik 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 ya, sambil main game, melihat yang interaktif itu eh, daya kerja otak kita itu akan semakin kuat ya untuk memahami apa sih yang tadi kita baca, apa yang kita mainkan gitu. Lalu menambah interaktivitas seperti audio dan video ya. Jadi integrasinya ini bisa menyatukan dari presentasi yang hanya sekedar slide ditambah audio, ditambahkan video itu semua bisa dilakukan oleh Canva Magic AI ini ya. Dan yang terakhir adalah menyusun buku digital atau video pembelajaran interaktif ya. Jadi waktu di Canva seri kedua kalau nggak salah pernah membuat perpustakaan digital ya. Jadi itu adalah salah satu dari teknik integrasi Canva. Jadi dengan menggunakan berbagai macam sumber seperti kalau yang suara itu atau video itu dari YouTube ya atau website atau apapun yang memakai link itu bisa kita tambahkan ke Canva lalu kita buat menjadi bentuk buku digital. Ya, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu gambarannya. Nanti kita akan ada praktiknya ya. Mungkin Bapak Ibu tanpa sadar melihat ketika saya menampilkan presentasi saya ya. Ini adalah salah satu fitur dari Canva Magic AI. Saya bisa ngeklik di sini, dia langsung muncul ya. Ketika saya klik gambar home ini, dia akan kembali ke depan ya. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, ini ya jadinya presentasinya. Jadi ini sesuatu yang menarik ya. Ini yang dibuat oleh Canva ya. Kalau biasanya berurutan seperti ini, tapi ketika menggunakan Canva Magic AI ya, ini tidak berurutan seperti presentasi biasa ya. Ini ada bisa tombol next. Nah, ya, lebih animasi dan lebih menarik. Untuk presentasinya mungkin itu saja ya Bu Meta. Kita akan lanjut ke praktiknya nih. Oke, siap Bu Intan. Kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu. Boleh dipraktikkan langsung Bu Intan. Ini cukup seru ya untuk Canva Magic AI-nya. Oke, sharing dulu ya. Jadi Bapak Ibu cuma membutuhkan satu aplikasi saja yaitu Canva ya. Jadi saya buka dulu sebentar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali tentang cara memakai Canva Magic AI ya pada Canva ya. Jadi kita akan cari terlebih dahulu contohnya ya, apa yang kita mau jadikan media pembelajaran. Di sini saya pilih kata kunci planet ya. Ketika kita membuka planet, di sini bisa terlihat ya ada berbagai pilihan yang disediakan oleh Canva sebagai salah satu AI ya. Jadi ada yang bentuknya presentasi, ada yang bentuknya video, ada juga yang bentuknya infografis atau games dan sebagainya. Di sini saya akan pakai yang atas ini ya, Bapak Ibu, Egg Dark Blue Playful Planet ya, yang bentuknya presentasi. Jadi di sini saya buka, lalu kita sesuaikan template ini. Yang pertama kali kita lakukan ketika kita mengambil template, kita akan mengedit template yang sudah disediakan oleh Canva ya, supaya menjadi milik kita. Jadi kita rename namanya di atas ya, Bapak Ibu. Saya contohkan misalnya mengenal planet. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin memakai desain dari seluruh template ini ya, Bapak Ibu bisa pilih yang ini, terapkan seluruh halaman template 10 ya, ada 10 karena halamannya. Kalau Bapak Ibu mau secara random, boleh satu demi satu. Di sini saya akan menerapkan seluruh halaman template. Nah, ketika kita menerapkan halaman, dia akan 10 halaman ini akan tampil di template yang sudah kita punyai. Di sini Bapak Ibu, kita akan mulai keajaiban dari AI Canva dengan mengedit tulisan,
objek, elemen, dan sebagainya ya. Jadi di sini saya hapus yang saya tidak perlukan. Saya hanya memakai judulnya planet saja ya. Oke, ukuran tulisannya saya kecilkan dulu ya. Ini gambarnya juga akan saya hapus ya. Saya akan mencari gambar planet yang sesuai. Kita klik elemen, lalu kita cari elemen yang sesuai. Di sini saya pilih nama planet ya. Bapak Ibu bisa bebas untuk media pembelajaran yang apa yang akan kita buat ya. Di sini saya pakai ini ya. Kita perbesar. Nah, di sini kita akan mulai untuk membuat uh, pembelajaran ini kelihatannya menarik ya. Yang pertama yang akan saya edit adalah gambar planet ini. Jadi supaya walaupun ini mengedit template orang lain, tapi akan menjadikan seperti template milik kita ya. Bagaimana mengeditnya? Bapak Ibu klik gambar elemen yang mau kita edit ya. Di sini saya akan menganimasikan planet, gambar planet ini. Nah, di atas ada animasikan. Kita klik animasikan. Lalu kita pilih yang ini Bapak Ibu buat animasi ya. Animasinya Bapak Ibu gerakan gambar ke arah yang Bapak Ibu kehendaki. Mau atas bawah, kanan kiri boleh. Kalau saya mau atas bawah saja. Lalu ke kanan ke kiri. Kalau Bapak Ibu rasa sudah cukup, Bapak Ibu bisa stop ya. Kalau asli itu seperti asli kita memegang kursor. Tapi saya lebih suka biasanya memakai yang mulus ya. Bapak Ibu juga bisa mengatur kecepatannya di sini. Semakin ke sana semakin cepat. Jadi saya akan memilih tidak terlalu cepat. Ya, kalau sudah selesai kita tulis selesai. Oke. Nah, sisanya untuk membuat media pembelajaran ini interaktif, saya akan mencari elemen berupa tombol start ya. Untuk pembuatan animasi seperti ini atau menautkan sesuatu, animasinya elemennya itu tidak boleh yang beranimasi. Jadi di sini ada pilihan garis-garis seperti ini namanya filter. Kita klik, lalu Bapak Ibu pilihnya yang statis ya, jangan yang animasi. Kenapa? Supaya kita bisa memberikan tautan di situ ya. Oke, kita pilih ya. Di sini tombol startnya apa saja boleh ya Bapak Ibu. Saya pilih yang ini biar sama dengan apa warnanya ya, sama semua. Kita pilih start di sini. Oke. Lalu bagaimana membuat keajaiban Canva lainnya? Di sini saya klik gambarnya, lalu di sini ada titik 3 atau lainnya ya, atau others. Bapak Ibu klik sini, lalu pilih tautan. Ya. Tautannya bukan ke YouTube atau alamat link lain, tapi kita akan menautkan halaman yang ada di template kita, Bapak Ibu. Jadi misalnya untuk ketika kita mengklik tombol start, kita akan masuknya kemana ya? Oh, rupanya di sini langsung saja kita ke halaman 2 misalnya, ke daftar isi. Jadi kita pilih daftar nomor 2 ya, kalau sudah selesai. Ya, oke. Ini untuk halaman satunya ya. Kita lanjut ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini misalnya kita mau ganti ya. Ini table of contents. Nah, misalnya saya ganti jadi daftar isi ya. Oke. Ini introduction-nya misalnya pengenalan ya. Terus ini nama planet ya. Oke, kesimpulan. Ini apa? Saran atau pendapat ya. Oke. Yang tidak perlu kita bisa hapus ya Bapak Ibu ya. Oke.
Nah, di sini sudah ada yang daftar isi. Nah, di daftar isi ini bukan cuman kita bisa menautkan gambar, tapi kita juga bisa menautkan dalam bentuk tulisan. Nah, seperti pengenalan, kita akan mau lompat ke halaman pengenalan. Jadi Bapak Ibu klik tulisan pengenalan, lalu Bapak Ibu klik lainnya seperti tadi, lalu tautkan. Kita cari yang pengenalan, oh rupanya halaman 3 ya. Kita langsung ke halaman 3, selesai. Lalu untuk yang pendapat ini conclusion ya, kita klik lalu kita pilih tautan halaman berapa? Halaman 4 ya conclusion ya, pendapat ya. Oke. Lalu nama planet itu ada di halaman 5 ya, jadi kita tinggal klik halaman 5. Ya, lalu yang terakhir kesimpulan, kita klik ke conclusion yang ada di halaman 9 ya. Selesai. Nah, supaya kalau ini dalam bentuk game, biasanya selain tombol start, kita juga butuh tombol home dan next ya. Jadi kita cari dulu di elemen tombol home-nya Bapak Ibu. Seperti ini ya. Tombol home-nya saya pilih yang ini biar sedada ya. Dan pastikan kalau menaruh button-button seperti ini, tombol-tombol seperti ini, itu ukurannya sama dan tempatnya sama ya. Oke. Lalu saya cari tombol next ya. Oke, kita taruh di sini tombol next-nya. Nah, tadi kan kalau misalnya tulisan atau teks yang sudah kita tautkan, dia akan ada garis bawahnya, ya. Berbeda dengan yang ini tidak kita tautkan, jadi dia tidak ada garis bawahnya. Kalau yang sudah ditautkan, biasanya ada garis bawahnya di teks, ya. Tapi kalau di gambar tidak ada. Nah, tombol home ini kita akan animasikan juga. Kita akan tautkan juga, ya. Jadi klik tautkan. Lalu kita pilih yang halaman 1, balik lagi ke awal gitu ya, home ya. Oke, selesai. Nah, tombol next-nya ini juga bisa kita tautkan, Bapak Ibu. Kita pilih tautkan, kita masuk ke halaman selanjutnya ya, halaman 3 kalau misalnya mau lanjut. Gitu ya, selesai. Nah, kita lanjut ke halaman 3 ya. Di sini ada pengenalan ya tadi. Saya tidak rubah karena ini masih sama aja ya, kita anggap ini contoh saja gitu ya. Ya nggak perlu Bapak Ibu bisa hapus ya. Lalu yang tadi di tombol next itu Bapak Ibu bisa copy saja ya. Jadi kita juga bisa menyalin. Itulah salah satu keajaiban dari Canva ya. Oke. Nah, di sini ada macam-macam ya. Bapak Ibu, nah kita pilih copy ya, salin. Nah, nanti kita klik di sini, kita pilih tempel. Ya, dia posisinya akan sama. Ya, kita lakukan di semua halaman ya. Oke. Yang nggak perlu kita hapus dengan tujuan biar kita ini ya. Nah, ini contohnya. Oke, ini sudah ya. Nah, di halaman nama-nama planet ini ya, jadi kita akan bikin yang namanya suatu animasi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ya. Jadi misalnya ini ada Merkuri sama Venus ya. Kita mau bikin Merkurinya bergerak gitu. Karena semakin menarik gitu ya tampilan dari media yang kita berikan kepada peserta didik, tentu peserta didik juga akan lebih cepat paham ya. Dia akan tertarik sehingga dia mempunyai minat terhadap pembelajaran tersebut. Jadi kita klik dulu si Merkurinya ya. Lalu kita akan animasikan Bapak Ibu, kita pilih animasi ya, pakai yang buat animasi. Nah, kali ini saya mau menggerakkan dia atas ke bawah. Ya, konstan atas ke bawah. Oke, kalau Bapak Ibu udah selesai, kita pilih mulus. Kecepatannya jangan terlalu cepat ya, kita pilih selesai. Sedangkan untuk si Venus akan saya gerakan juga, animasikan ya, tapi kali ini ke kanan dan ke kiri. Oke. Pilihnya mulus ya, dengan kecepatan yang sama ya, selesai. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, sudah menarik tampilan dari media pembelajaran kita ya.
Lalu untuk halaman berikutnya, Bapak Ibu bisa kita masukkan juga keajaiban yang lain, yaitu berupa audio dan video ya. Kali ini saya akan mencari contoh di halaman berikutnya ya. Saya ambil contoh halaman ini ya, halaman berikutnya itu planetnya planet bumi ya. Jadi yang mana saya hapus dulu. Oke. Saya tempel dulu tombol next-nya ya. Jadi untuk membuat tautan ya atau memasukkan supaya kita punya media pembelajaran lebih menarik gitu ya, kita akan tambahkan dengan nama aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini ada namanya aplikasi ya. Aplikasi, lalu Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di scroll di bawah ini ada namanya audio, artinya kita bisa memasukkan lagu, musik ya, atau ini video buatan kita sendiri, atau memakai aplikasi YouTube. Jadi langsung dari video-video YouTube. Saya ambil contoh ya, misalnya YouTube saya cari, lalu saya pilih misalnya planet bumi saya ketiknya ya. Nah, saya pilih yang ini, Bapak Ibu ya. Kalau kita klik, dia akan otomatis langsung masuk ke template kita gitu ya. Nah, ini. Nah, kita atur dulu ya supaya letaknya tidak mengganggu gitu ya. Kita taruh di sini gitu ya. Lalu, nah kalau Bapak Ibu lihat di sini kan tidak kita animasikan si planet buminya ya. Kalau tidak dianimasikan, dia di atasnya masih namanya animasikan. Tapi kalau yang kayak tadi, Mercury sama Venus kan sudah saya animasikan. Jadi ketika diklik, ini tampilannya bukan animasi lagi, tapi namanya custom ya, karena sudah kita edit. Nah, itu ya. Nah, ini sudah tersedia. Lalu bagaimana kalau kita mau memasukkan lagu ya? Kita kembali lagi ke aplikasi, lalu kita bisa pilih audio ya. Audionya saya pilih lagu ini aja deh ya yang saya sering pakai gitu ya. Saya klik, nanti dia otomatis akan muncul ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah muncul nih, ya kita akan geser dulu nih si lagunya ke samping ya. Nah, kebetulan lagunya ini 2.19 ya, jadinya cukup ya lagunya sampai ke sini. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk menonjolkannya ya? Kita sudah jadi nih kira-kira ya. Bagaimana langkah selanjutnya? Sebentar ya, saya stop saya bagikan caranya. Jadi kita anggap ini sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Kita akan bagikan, klik tombol bagikan di sini. Kalau sudah muncul, Bapak Ibu pilih ke bawah, pilih lainnya. Ya. Lalu Bapak Ibu cari di sini ada yang namanya situs web. Kalau Bapak Ibu sering pakai, dia akan otomatis tersimpan di atas. Tapi kalau belum pernah pakai, ini ada di bawah, masih harus kita cari. Jadi kita ketik situs web ya di sini. Dia akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, situs web. Kita buka, ketika kita buka, dia tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Dia memakai namanya view. Sedangkan kalau misalnya kita lagi ngedit di Canva, belum kita bagikan, dia belakangnya itu namanya edit. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sudah kita bagikan, dalam bentuk situs web, itu namanya jadi view halamannya. Ya, sedangkan untuk yang Canva yang tempat kita desain atau edit, itu namanya masih namanya edit ya. Jadi itu pembedanya. Yang nanti dikirim oleh Bapak Ibu ke Google Form adalah ini, alamat ini yang ada view-nya di belakang. Kita coba dulu ya Bapak Ibu, kira-kira berhasil tidak ya yang kita sudah buat pada hari ini situs webnya. Saya klik ya. Jadi kalau misalnya sudah ditautkan, yang tadinya kursornya bentuknya tanda panah ya, ketika kita dekati yang sudah kita tautkan, dia akan berbentuk seperti jari tangan. Ya, nah ini musiknya saya hidupkan dulu ya Bapak Ibu untuk melihat apakah memang musiknya hidup atau enggak. Ya, musiknya muncul ya Bapak Ibu ya. Kita klik start-nya.
Nah, dia akan langsung masuk ke daftar isi ya. Oke. Oke. Lalu kita tes satu-satu ya Bapak Ibu, ini teks ya. Teks yang sudah ditautkan dia akan membentuk jari tangan. Begitu juga gambar home dan gambar next-nya. Ya, kalau yang ini tidak kita tautkan, dia hanya membentuk garis panah saja, tanda panah. Kita klik pengenalan. Nah, dia akan langsung masuk ke kata pengenalan ya. Nah, karena tadi si introduction ini, pengenalan ini tidak saya kasih tombol home, jadi kita secara manual ya. Kita akan lanjut ke nama planet ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu seru kan? Nah, ini sudah bergerak seperti yang tadi kita animasikan. Baik Merkurius atau Venusnya ya, sudah bergerak. Kita next ini, tombol next-nya kita coba ya, hidup apa enggak. Oh, karena tadi tautannya ke halaman 2, jadi dia baliknya ke introduction ya. Kita balik dulu. Nah, kita pilih nama planet ya. Kita klik yang ini aja ya, karena tadi saya tidak buat tombolnya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini Earth-nya tidak kita animasikan. Jadi dia akan diam seperti ini. Lalu untuk YouTube-nya bagaimana? Kita tinggal klik aja. Ya, anak-anak bisa langsung klik di sini. Halo sahabat Mombi, Nah, bisa siapa yang muter tahu videonya kita langsung. tinggal di planet apa? Benar, kita tinggal di planet Bumi. Nah, jadi menarik ya Bapak Ibu, yang kita buat pasti anak-anak akan lebih senang ya. Dari ini seperti kita walaupun kita tidak punya background programmer atau kita bisa coding ya dan sebagainya, tetapi ketika kita memakai Canva dengan keajaiban AI, kita akan bisa membuat tampilan media belajar yang sangat menarik. Nah, oke, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini sudah ada namanya ya supaya tidak ketuker. Ini tidak perlu diisi kolomnya. Bapak Ibu isi dengan nama lengkap dan gelar ya. Lalu email Bapak Ibu boleh email belajar ID, boleh juga email pribadi ya. Lalu asal institusi atau sekolah tempat Bapak Ibu mengajar, lalu Bapak Ibu bisa isi kuesioner ini ya. Dan kalau untuk kirimkan hasil tangkap layar, Bapak Ibu tinggal klik tombol ini ya, yang ada tulisan YouTube kan garisnya biru, dia ada tautannya. Jadi Bapak Ibu klik, nanti akan masuk ke YouTube kami. Bapak Ibu juga bisa melihat hasil rekaman dari pertemuan webinar ini. Lalu Bapak Ibu tangkap layar ya, screenshot dan kirimkan ke sini memakai klik tambahkan file ya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa latihan ulang, jadi untuk bisa mengerjakan kantong tugas yang dari pelatihan webinar ini ya. Lalu bagaimana menyematkan linknya? Jadi tadi dari halaman website kita yang situs web, Bapak Ibu kan ada view namanya. Nah, view-nya itu di-copy ya Bapak Ibu, di-copy. Lalu Bapak Ibu kembali ke Google Form-nya, lalu kita copyin di sini. Ya, ingat kalau halaman situs web itu view ya. Kalau belakangnya masih edit, tandanya Bapak Ibu salah kirim, itu Canva-nya yang dikirim. Sedangkan yang diminta kirim adalah alamat situs web dari Canva. Jadi view, belakangnya ingat ya, view Bapak Ibu. Kalau sudah isi lalu langsung kirim ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 32 JP dari kami, sehingga Bapak Ibu sudah memiliki sertifikat Canva dengan tema keajaiban kecerdasan buatan atau Magic Canva AI ya. Jadi selamat mengerjakan Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di webinar pada hari ini ya. Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih semuanya.